selamat hari Minggu. Kita akan memulai PA kita. Sebelumnya kakak mau minta adik-adik bangkit berdiri. Kita harus tetap semangat. Kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita sama-sama bersemangat untuk PA di kelas pra remaja. Yuk adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kita menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Ikutin gerakannya ya adik-adik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Oh, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Oh, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dadilah, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Oke adik-adik, kita mau masuk ke dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala berkat dan penyertaan Tuhan, atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan memulai PA kami. Tuhan yang mau turut hadir di dalam PA kami. Meskipun kami melaksanakan PA kami ini secara online Bapak, tapi ini tidak mengurangi rasa sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu kepala selama-lamanya. Haleluya, amin.
Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu, Ku Percaya Janjimu. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
mengenali. Kami mau percaya Tuhan. Oke adik-adik, kita akan masuk ke pembacaan firman kita. Kita buka dulu dari kitab Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Kita buka bersama-sama adik-adik. Kalau kita sudah buka Alkitabnya, kita taruh di atas meja kita. Lalu kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan dengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang turut ambil alih, Tuhan yang mau turut hadir di dalam PA kami ini ya Bapak. Berkati juga Kak Ulin yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulut Kak Ulin turut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah buka Alkitab kita. Kita mau baca bersama-sama ya. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya adik-adik, itulah tadi bacaan kita dari kitab Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Di sini apa sih adik-adik yang dimaksudkan dari kitab ini? Kita itu mau diajarkan untuk kita bisa bijak dan berhikmat. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan bijak dan hikmat ini di dalam diri kita? Seperti yang kita tahu adik-adik, pada ayat yang kedua di sini kita diajarkan untuk berhikmat, yaitu untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Apa sih maksudnya dengan hikmat? Hikmat itu adalah pemahaman akan sesuatu yang benar. Kita sudah tahu itu benar, kita sudah tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar, dan ada beberapa mungkin teman kita melakukan itu salah. Nah, bagaimana kita bisa berhikmat di sini adik-adik? Kita bisa terus melakukan perbuatan yang baik tadi. Bagaimana kita bisa memilah mana yang harus kita ikut, mana yang harus kita tiru. Lalu adik-adik, pada ayat yang ke-5 itu adalah bijaksana. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, pada ayat ini kita diajarkan untuk bijaksana. Bijaksana dalam mendengar dan saat kita melakukannya. Nah, mungkin kakak ambil di sini contohnya itu adalah saat kita mengikuti ujian, baik itu PTS atau ulangan harian, ataupun kita ada ujian nasional gitu. Mungkin kita sering melakukan atau mungkin merencanakan untuk bagaimana ya supaya aku bisa mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus tanpa susah payah. Jadi kita sudah memikirkan dan kita melakukannya. Untuk misalnya kita menyontek, karena kita lihat teman-teman kita melakukan, dia aja bisa menyontek, tidak ketahuan guru, nilainya bagus, kenapa aku tidak melakukan itu? Nah, itu adalah yang paling sering pasti kita lakukan tanpa kita sadari. Tapi adik-adik, di sini kita diajarkan pada kitab Amsal ini, kita mau berhikmat dan bijaksana. Jika teman-teman kita melakukan itu, ya kita jangan mengikutinya. Kita tetap belajar, berserah kepada Tuhan, dan atur waktu kita. Karena percuma saat kita sudah belajar, tapi waktu kita habiskan untuk bermain, lalu kita capek, akhirnya apa yang kita pelajarin sia-sia. Dan kalaupun kita tidak belajar, kita tidak mengatur waktu kita, dan kita apalagi tidak berserah kepada Tuhan, ya maka kita akan cepat sekali dipengaruhi oleh pemikiran, oke, hari ini aku nyontek. Nah, itu adik-adik yang tidak boleh ya adik-adik ya. Lalu
kakak juga mau ajak adik-adik, kita harus bisa mencerminkan kualitas hidup kita. Bagaimana kualitas hidup kita? Apakah kualitas hidup kita baik? Apakah kualitas hidup kita buruk? Maksudnya bagaimana di sini adik-adik? Ya, kalau seperti yang tadi kakak bilang, kalau kita sering melakukan menyontek, maka kita sudah merusak kualitas hidup kita. Maka orang akan menilai kita tidak baik. Tapi jika tadi adik-adik tekun belajar, tetap berserah kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan, maka orang akan melihat, wah, dia ternyata kualitas hidupnya baik. Dia bisa tuh mendapatkan nilai baik tanpa dia harus menyontek, tanpa dia harus berbuat curang. Dia bisa, kenapa aku tidak? Nah, adik-adik, inilah yang mau kakak ajak buat adik-adik semua. Kita harus bisa memberikan kualitas diri kita yang terbaik. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah kualitas diri. Bagaimana kita, kakak dan adik-adik, bisa memberikan kualitas hidup yang baik. Karena jika kualitas diri kita baik, kualitas diri kita bagus, kakak yakin dan percaya adik-adik, pasti di luar sana banyak yang percaya sama adik-adik, banyak yang simpatik sama adik-adik, banyak yang murah atau senyum atau berperilaku yang baik kepada adik-adik. Tapi jika kualitas diri kita tidak baik, maka orang akan menjudge kita. Cepat sekali orang akan menjudge kita. Dia itu ya, anaknya si itu loh, jelek banget. Dia tuh sering nyontek, sering tawuran. Wah, itu yang harus kita hilangkan ya adik-adik ya. Lalu adik-adik, bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik? Nah, ini dia nih yang agak susah mungkin kita lakukan. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik? Dengan cara kita berserah kepada Tuhan. Jika kita sudah berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan kita jalan kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita perbuat, dan apa yang harus kita lakukan. Itu semua akan diberikan oleh Tuhan. Apa yang tidak akan bisa kita capai, pasti jika Tuhan turut andil di dalam kehidupan kita, pasti kita bisa melakukan itu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, di sini kakak juga senang atau suka dengan ayat yang ketujuh. Di sini coba kita baca bersama-sama ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadikanlah Amsal 1 ayat 7 ini sebagai pedoman hidup kita, maka kita akan tetap berserah kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan akan melengkapi kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman dari kitab Amsal dengan tema kualitas diri ya Bapak. Ajar kami ya Tuhan, anak-anak-Mu untuk bisa menjadi yang terbaik, agar kami bisa menjadi anak-anak yang membanggakan hati orang tua, terutama hati-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami bagaimana kami bisa menjadikan kualitas diri kami menjadi kualitas yang terbaik di mata Tuhan. Agar di dalam setiap kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita akan menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan.
kepalanya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami ucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Hingga pada hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan PA kami ya Bapa. Tuhan, kami telah memberikan ucapan syukur kami ya Bapa. Tuhan yang memberkati persembahan ucapan syukur kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan ya Bapa, melalui pekerjaan orang tua kami, melalui kehidupan orang tua kami, agar Tuhan tetap menjaga dan memelihara ya Bapa, agar di dalam setiap pekerjaannya nama Tuhanlah tetap yang termulia Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik kami di kelas pra-remaja ya Bapa. Tuhan yang turut campur tangan di dalam kehidupannya, Tuhan yang memberkati mereka di dalam sekolahnya, di dalam pergaulan hidupnya, dan di dalam masa-masa COVID-19 ini ya Yesus, agar mereka tetap percaya dan tetap berserah kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka saja ya Bapa. Dan sebentar lagi pula kami akan menutup kebaktian PA kami ya Bapa. Tuhan yang akan mau memberkati kami satu persatu dimanapun kami berada. Tuhan yang tetap memberikan kepada kami kesehatan yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampuni salah dan dosa yang telah kami perbuat, agar itu tidak menghambat berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan tutup PA kita. Tadi kita sudah lagu pembukaan kita sudah sudah memberikan persembahan, sudah mendengarkan firman. Nah, waktunya sekarang kita akan berpisah adik-adik. Sebelum kita menutup kebaktian kita mau bernyanyi Ku Bersyukur Bapa. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.